Pernahkah Anda memikirkan kondisi bumi tanpa lapisan ozon? Jika lapisan ozon lenyap, radiasi-radiasi ultraviolet berenergi tinggi akan langsung menerpa bumi. Klorofil tanaman dalam sekejap rusak dan proses fotosintesa akan terhenti. Ketika tanaman musnah, maka hewan dan manusia juga akan ikut musnah dari permukaan bumi. Benua seketika jadi lingkungan ekstrim dan hanya sedikit mikroba yang tahan beban radiasi. Samudera juga akan merasakan dampaknya karena radiasi UV tembus hingga kedalaman 30 meter. Ternyata tanpa banyak diketahui, ozon adalah pahlawan bumi yang tak kasat mata. Ozon adalah molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terdapat di atmosfer bumi dan menyerap radiasi sinar ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Sebanyak 90% konsentrasi ozon terdapat di stratosfer, di ketinggian 35-45 km di atas permukaan air laut. Sisanya 10% terdapat di lapisan troposfer. Ozon terbentuk secara alami melalui siklus Chapman, di mana reaksi pemecahan molekul oksigen atau O2 oleh sinar UV menjadi 2 atom oksigen yang kemudian bereaksi dengan molekul oksigen lain menjadi molekul O3. Pembentukan molekul ozon paling banyak terbentuk di daerah tropis karena intensitas sinar UV paling optimum di daerah tersebut. Ozon berlubang dapat disebabkan karena hadirnya zat perusak ozon. Beberapa di antaranya adalah CFC atau klorofluorokarbon, HCFC atau hidroklorofluorokarbon, CH4 atau gas metan, dan yang terakhir adalah CO atau karbon monoksida. Gas-gas ini biasanya berasal dari pendingin ruangan, lemari es, emisi dari industri, emisi yang dihasilkan oleh ternak sapi, dan kendaraan bermotor. Penipisan lapisan ozon terutama disebabkan oleh gas klorofluorokarbon, gas metan, gas CO2, dan efek rumah kaca yang berasal dari pencemaran udara. Di India dan Cina misalnya, pencemaran udara sudah sampai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Secara alami, ozon bereaksi dengan berbagai molekul yang mengandung nitrogen, hidrogen, dan klorin. Jumlah molekul-molekul tersebut sangatlah kecil, sehingga tidak mengganggu kelimpahan ozon di stratosfer. Kelimpahan ozon akan terganggu oleh senyawa klorin dan klorin yang terdapat dalam bahan kimia pendingin buatan manusia. Contohnya senyawa CFC yang mengandung klorin. Klorin yang terlepas dari CFC akan mengurangkan ikatan O3, sehingga kerapatan lapisan ozon akan berkurang. Jika proses tersebut berlanjut, satu atom klorin dapat menghancurkan 100.000 molekul ozon di atmosfer. Penelitian pertama tentang perusakan lapisan ozon oleh CFC dilakukan oleh Rowland dan Morris pada tahun 1977. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penipisan lapisan ozon dapat menyebabkan berbagai macam dampak. Salah satunya adalah peningkatan jumlah radiasi ultraviolet yang mencapai bumi. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak kasus penyakit katarak, kanker kulit, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Paparan UV yang berlebihan juga berdampak pada peningkatan kasus melanoma atau kanker kulit. Menurut World Cancer Research and Fund, jika lapisan ozon menipis 10% saja, risiko berkembangnya kasus melanoma atau kanker kulit di dunia dapat meningkat lebih dari 300.000 kasus setiap tahunnya. Sinar UV juga mampu merusak tanaman, mengurangi hasil panen, hingga memberikan ancaman terhadap pasokan makanan dunia. Akibat lainnya dari rusaknya lapisan ozon yaitu terjadinya polusi ozon di lingkungan yang mengakibatkan berbagai dampak kesehatan masyarakat. Konfirmasi ilmiah penipisan lapisan ozon mendorong masyarakat internasional mengambil tindakan untuk melindungi lapisan ozon. Hal ini diformalkan dalam Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon yang diadopsi dan ditandatangani oleh 28 negara pada 22 Maret 1985. Pada September 1987, ini mengarah pada penyusunan Protokol Montreal. Kabar baiknya, kini lubang di ozon belahan bumi utara telah menutup. Meski begitu, umat manusia tidak boleh merasa senang atas menutupnya lubang di lapisan ozon, tapi justru waspada akan terbukanya lagi lubang di lapisan ozon di masa yang akan datang. Oke, selamat siang Pak Michael dan Adik Nurul, serta pemirsa sekalian dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Dedi Alif Utama, dosen jurusan Sanitasi Lingkungan, Poltekkes Gorontalo.
Pada kesempatan kali ini ingin menanyakan kepada Pak Michael dan Adik Nurul terkait bagaimana pencegahan kerusakan lapisan ozon sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Nah, menurut Pak Michael nih, sebagai seorang pegawai ya, salah satu staf pengajar ya di Poltekkes Gorontalo, bagaimana langkah yang tepat dalam pencegahan kerusakan lapisan ozon tersebut? Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya lapisan ozon adalah cermin perilaku manusia Pak Dedi. Bumi bersih, lapisan ozon juga kuat. Begitu pula sebaliknya. Jika ditanya apa yang sudah saya lakukan dalam mencegah lubangnya lapisan ozon, sebenarnya masih belum banyak Pak Dedi. Namun setidaknya ada beberapa kegiatan yang saat ini saya pikir dapat turut andil dalam mencegah lubangnya lapisan ozon. Pertama tentunya adalah mengurangi penggunaan AC. Karena saya tahu salah satu bahan pendingin yang digunakan AC adalah freon, Pak Det, yang dapat merusak ozon. Kedua adalah mengurangi penggunaan obat nyamuk semprot dan lebih memilih menggunakan raket nyamuk untuk mengurangi kadar bahan yang mungkin bisa merusak lapisan ozon. Meskipun lebih repot ya Pak, tapi untuk membantu menutup tadi lapisan ozon, saya kira itu tadi beberapa hal yang dapat dilakukan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Michael. Nah, kita pindah ke Adinda Nurul nih, sebagai perwakilan generasi muda. Nah, menurut Nurul, bagaimana kiat-kiat yang Nurul lakukan dalam menjaga lapisan ozon agar kedepannya tidak berubah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dedi. Seperti yang kita ketahui bahwa lapisan ozon ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dan melindungi bumi dari sinar ultraviolet atau UV yang berbahaya bagi kehidupan di dalamnya. Jadi banyak sekali manfaat yang diberikan oleh lapisan ozon ini. Adapun kegiatan yang saya lakukan dalam mencegah lubangnya lapisan ozon ini, yang pertama mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih sering menggunakan kendaraan umum. Kedua, lebih sering membuka jendela untuk pertukaran udara dibanding harus menyalakan AC. Dan yang ketiga, menggunakan botol minum dibanding harus membeli air kemasan. Saya kira hanya itu Pak kegiatan yang saya lakukan untuk demi menjaga lapisan ozon. Terima kasih. Mantap sekali jawabannya Adinda Nurul. Sebagai penutup, mari kita sama-sama menyimak penjelasan dari Bapak Dodo Gunawan, Kepala Pusat Penelitian Perubahan Iklim BMKG, yang kami kutip dari CNN Indonesia terkait bagaimana protokol Montreal ini dilakukan atau dilaksanakan sebagai upaya dalam menjaga lapisan ozon berikut ini. Protokol Montreal itu hingga saat ini fluktuasi lubang itu berfluktuasi dari waktu ke waktu, ya, tapi masih ada gitu. Jadi itulah upaya untuk agar mungkin di 2050 gitu ya, kalau kita ketat menerapkan itu akan pulih. Dampak negatif kerusakan lapisan ozon sebenarnya dapat kita hindari. Beberapa hal yang bisa kita lakukan, diantaranya mengurangi penggunaan zat perusak ozon, mengoptimalkan kendaraan listrik, menggunakan angkutan umum kalau sebisa mungkin, mengurangi penggunaan alat pelindung ruangan. Saya Didi Adi Pertama, jurusan Sanitasi Lingkungan Poltekkes Gorontalo. Terima kasih dan salam sehat.